Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di Ngobrol Santai. Bincang seru dan ringan, tapi tetap berbobot. Bersama aku, Nova Raffi Asalam. Dan aku Imam Rahmatullah. Betul banget, di sini tempatnya ngobrol santai dari hal ringan sampai topik yang mungkin kalian masih bertanya-tanya tentang itu. Jadi, kalau kalian mau nyari teman ngobrol yang seru dan nggak bosan ini, pastiin kalian stay di sini dan jangan lupa Klik tombol subscribe, nyalain lonceng, dan kasih like jika kalian suka dengan podcast kita. Langsung aja, yuk kita mulai. BTW Val, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kok Mam. Gimana sendiri kabarmu Mam? Alhamdulillah baik juga Val. Dengar-dengar pemerintah Muhammadiyah udah netapin puasa tanggal 1 Maret ya, Val. Ya nih Mam, bener banget. Aku tadi baca baca di berita juga seperti itu. Wah, udah gak sabar banget sih aku, Val, buat nyambut bulan puasa ini. Ada apa tuh Mam? Ya, wibetnya puasa itu loh. Seru banget buat nyambut puasa ini. Bisa kumpul keluarga, beribadah, dan bareng, dan teman-teman juga. Wah, bener banget tuh Mam. Aku juga jadi nggak sabar deh buat nyambut bulan puasa. Kangen aja gitu sama vibes-nya. Apalagi kan bulan puasa itu kita lebih banyak beribadah. Di situ juga lebih banyak waktu berkumpul sama keluarga dan teman-teman. Ya, betul sekali, Val. Jadi gak sabar nahan lapar harus di siang hari ini. WKWK Kak. Iya, Mam. Apalagi waktu berperotak di pembuka itu seru banget ya kan? Nah, bener tuh, Val. Val, tapi sebelum puasa itu kita udah ujian tengah semester loh. Iya nih, Mam, bener banget. Tapi ngomong-ngomong, sekolah kita majuin ujiannya ya, biar waktu puasa kita nggak keganggu sama ujian itu. Alhamdulillah ya, Val. Tapi kalau misalnya bareng sama waktu puasa, gimana, Val? Belajarnya. Kalau aku sih biasanya belajar di siang hari ya, Mam, habis pulang ujian. Kebetulan di bimbelku juga kayak gitu. Jadi kalau ujian, ada jadwal ujian di waktu bulan puasa, ada jadwal lesnya juga. Oh, jadi gitu ya, Val. Wah, enak banget ya jadwalnya, jadwalnya untuk strukturnya Iya dong, Mam, gitu. pastinya. Kalau kamu sendiri gimana, Mam, belajarnya? Kalau biasanya aku belajar di rumah, ada waktu luang gitu loh, Val. Ada waktu luas gitu. Ngomong-ngomong soal ujian ini, kamu gimana, Val? Nilai kamu semester ini? Apa kamu memuaskan bagi kamu? Alhamdulillah, Mam, sangat memuaskan. Semua ini karena pertolongan Allah juga, dan mungkin salah satu manfaat aku dari ikut bimbel itu. Nilai kamu gimana, Mam, semester kemarin? Apakah memuaskan? Ya nih, Val. Agak pusing sih, karena banyak tugas akhir-akhir ini, Val. Apalagi bentar lagi ujian TPS. Tapi kamu nilai nggak, Mam? Puas nggak, Mam, sama nilaimu yang kemarin? Yang di semester kemarin itu puas nggak? Gak puas sih. Ya, kenapa tuh, Mam? Kenapa tuh, Mam, kok belum puas? Padahal sayang banget ya. Kita di sini juga kelas 12 kan. Mungkin ada kendala atau apa gitu yang bikin kamu nggak puas sama nilai kamu. Iya, karena ngomong-ngomong tugas, tugas ini gimana sih cara kamu buat ngatasin semua belajar? Bentar lagi kita kelas 12 kan. Tapi di sisi lain, ya Pak, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak seseorang orang yang berarti tanpa pernah ikut sama sekali ada di internet atau bahkan hanya mengandalkan materi di sekolah.
bahkan hanya mengandalkan mulai dari video pembelajaran gratis, buku digital, hingga komunitas baca yang bisa akses kapan saja di mana saja. Jadi pertanyaannya, apakah bimbel memang benar-benar sebuah kebutuhan yang wajib untuk sukses? Apakah tanpa bimbel kita tetap bisa mendapatkan nilai bagus, diterima di sekolah atau universitas terbaik, bahkan sukses di dunia kerja? Ataukah bimbel sebenarnya hanyalah salah satu dari banyak cara yang bisa kita pilih? Di episode kali ini kita akan membahas seputar bimbel. Kita juga akan mendengarkan fakta-fakta dan mitos dan mendengarkan pengalaman dari mereka juga yang pernah ikut bimbel mam sebelumnya. Bahkan banyak dari teman-teman kita yang justru menemukan cara belajarnya itu dari bimbel. Karena di situ juga bisa membahas strategi belajar yang bisa membantu kita buat tetap berprestasi. Tapi di selain itu, ada juga teman-teman kita yang lebih nyaman untuk belajar mandiri di rumah. Karena ya dia nggak bisa aja gitu kayak sudah terbiasa belajar mandiri. Dan juga belajar mandiri atau bukan, dan juga kalau kita nggak ikut bimbel bukan menghalangi kita untuk tetap berprestasi. Wah, keren banget tuh. BTW, ngomong-ngomong soal bimbel, menurut apa sih, Val? Menurutmu, Bimbel, pendapatmu? bimbel sendiri artinya adalah bimbingan atau kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam sekolah, mam. Maksudnya adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai pelajaran tambahan bagi siswa. Oh gitu ya, Val. Bimbel, iya, iya. Biasanya juga lihat gitu banyak nih anak sekolah gitu ikut pulang sekolah langsung di tempat bimbelnya. BTW, tujuan dan manfaat ikut bimbel itu apa sih yang, menurut kamu? yang jelas ya, mam, tujuan mereka itu buat membenarkan nilai atau menggapai nilai pembelajaran agar lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan juga yang pasti agar mereka terbantu untuk UTBK maupun SNBT ya, mam. Kalau kamu tim yang mana ini, mam, yang lebih milih ikut bimbel atau lebih memilih belajar sendiri dari rumah? Kalau aku sih lebih milih ngerasa gak wajib buat sukses. Bimbel itu gak wajib buat bikin sukses. Sejak lama nih ya, mam, bimbel itu dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan pemahaman, memperbaiki nilai, dan bahkan menembus sekolah atau universitas impian loh. Tidak sedikit dari siswa dan siswi yang merasa lebih percaya diri setelah dia mengikuti bimbel. Karena di dalam bimbel itu kita mendapatkan akses yang banyak ke materi tambahan, latihan soal yang lebih banyak, serta bimbingan dari para tutor yang sudah berpengalaman. Tapi banyak orang ya berpikir bahwa ikut bimbingan belajar di bimbel adalah satu-satunya cara untuk meraih kesuksesan akademik atau masuk universitas impian. Namun kenyataannya banyak siswa yang sukses meski tidak pernah ikut. Ini adalah beberapa alasan mengapa bimbel pun seseorang bisa sukses. Sumber belajar yang melimpah di era digital seperti sekarang varian informasi dan materi belajar bisa diakses dengan mudah, dan bahkan banyak universitas ternama seperti Harvard dan menyediakan gratis itu yang bisa dipelajari siapa saja loh. Kalau materi belajar biasanya diakses dari mana sih, mam? Dari platform apa aja? Seperti YouTube, Edge, Edukasi, dan Xbox dan aplikasi belajar online. Wah, sekarang udah maju banget ya, mam, perkembangan teknologinya. Tapi ya, mam, di bimbel itu kan disediakan materi yang lebih terstruktur. Bimbel juga menyediakan kurikulum yang disusun secara sistematis sesuai dengan ujian yang akan dihadapi seorang siswa. Jadi, seorang siswa bisa mendapatkan ringkasan materi,
latihan soal, serta strategi mengajarkan soal dengan cepat dan efektif. Mungkin ya bisa lebih memudahkan siswa dan siswi loh buat belajar. Belajar mandiri lebih efektif global. Tidak semua orang yang cocok dengan sistem belajar bimbel yang tertutur dengan seragam. Sebagian sebagian orang justru lebih efektif belajar dengan diskusi kelompok dengan belajar mandiri. Seseorang yang bisa menyesuaikan tempo dan gaya belajar sendiri tanpa mungkin mengikuti ritme kelas bimbel yang kadang terlalu cepat atau lambat. Bisa kasih tahu aku nggak, Mam, apa aja metode yang biasanya mereka pelajarin, mereka gunakan metode yang mereka gunakan buat belajar mandiri? Metode apa aja sih itu? Teknik itu loh, Pak. Apa? Pomodoro dan netting dan baca dengan gaya baca sendiri yang harus mengikuti. Aku setuju sih, Mam, kalau belajar mandiri itu penting dan efektif. Tapi masalahnya nggak semua orang itu punya tingkat kedisiplinan yang kuat buat belajar sendiri. Aku lihat banyak temanku, bahkan diri aku sendiri yang niatnya mau belajar mandiri, ujung-ujungnya main handphone, ujung-ujungnya nonton film atau main game. Kalau di bimbel kan enak, Mam. Ada jadwal yang tetap dan ada pendampingan tutor yang berpengalaman. Jadi kita dan seorang siswa atau siswi itu bisa mendapatkan bimbingan dari pengajar yang sudah ahli di bidangnya. Iya sih, Pak. Aku paham maksudmu, tapi justru menurutku belajar mandiri itu skill yang harus dilatih. Kalau kita terlalu tergantung dengan bimbel, maka nanti di kuliah atau di dunia kerja bakal kesulitan karena ada lagi yang ngejar-ngejar buat belajar. Kita buat belajar. Aku ngerasa dengan belajar sendiri aku jadi lebih mandiri dan bisa mengatur waktu lebih fleksibel. Tapi kalau di bimbel ya, jika ada kesulitan untuk memahami konsep tertentu, maka kita bisa langsung tanyain ke mentornya, dan kita juga bisa langsung mendapatkan penjelasan yang detail tentang hal yang kita belum tahu tersebut. Jadi menarik banget ya, Mam, argumen kamu tadi. Iya, iya dong, pastinya sekarang kan kita ngobrol ngobrol ngobrolin ngomongin soal bisa biaya buat bimbel yang akan kita semua pasti sudah tahu ya, bahwa kita semua butuh uang banyak untuk mendapatkan bimbel ini itu. Atau mungkin kalian dengerin dengar kita teman kalian yang sudah mengikuti bimbel sebelumnya. Nah, menurutmu Val, worth it nggak ikuti bimbel itu? Menurut aku sih worth it, memang kita ngeluarin uang yang banyak, kita ngeluarin biaya yang mahal buat bimbel. Karena menurutku juga ini adalah salah satu bentuk investasi buat masa depan, Mam. Karena banyak juga siswa yang nilainya naik drastis karena ia mengikuti bimbel. Dan kalau kita mengikuti bimbel itu bisa menjadi peluang masuk ke universitas top juga semakin besar. Aku lihat sendiri, teman aku yang ikut bimbel cenderung lebih siap buat ngadepin ujian. Lagi pula sekarang ada banyak pilihan bimbel kan, bukan hanya bimbel yang tatap muka itu aja, tapi banyak bimbel online juga yang lebih murah dibanding bimbel tatap muka. Jadi ya lebih terjangkau, tergantung kita aja gimana nyamannya. Aku sih paham sih kenapa banyak orang yang merasa bimbel itu investasi, tapi buat aku pribadi kalau ada cara lain yang lebih murah atau bahkan gratis, kenapa harus bayar mahal? Sekarang kan ada banyak sumber belajar gratis kayak aplikasi YouTube, e-box, atau forum diskusi online. Uang tersebut bisa dialokasikan turunan untuk membeli buku khusus online atau bahkan
berinvestasi alat belajar seperti laptop atau tablet. Selain itu, belajar sendiri juga lebih fleksibel karena tidak terikat jadwal tetap seperti bimbel. Tapi ya, Mam, nggak semua orang juga bisa memahami materi hanya dengan nonton video di YouTube atau baca artikel atau buku-buku online yang ada di internet itu. Kadang juga kebanyakan dari kita butuh tutor yang bisa langsung menjelaskan dengan cara-cara yang lebih mudah dimengerti. Itu sih yang aku rasain waktu ikut bimbel. Ada soal-soal yang aku kalau belajar sendiri itu rasanya sulit banget buat dipahamin. Tapi setelah dijelasin tutor di bimbel, aku langsung paham gimana cara ngerjain soal itu. Itu benar sih, Pak. Tapi kan bukan berarti bimbel satu-satunya solusi. Sekarang kan banyak komunitas belajar online di mana kita bisa tanya-tanya. Kalau nggak ngerti, bahkan ada yang gratis. Jadi kalau seseorang nggak mampu bayar bimbel, bahkan berarti mereka nggak bisa tes. Wah, bener sih, Mam. Tapi menurut aku ya, belajar mandiri itu juga bagus. Cuman tetap ada batasannya. Kadang kita butuh seseorang yang lebih paham untuk menjelaskan konsep yang sulit. Di sekolah, guru nggak selalu bisa menjelaskan satu persatu ke semua siswa. Nah, bimbel ini mengisi kekosongan itu. Selain itu, bimbel juga lebih sering ngasih latihan soal yang spesifik sesuai ujian yang akan kita hadapi. Jadi, ya lebih terarah gitu kalau di bimbel, Mam. Aku sih tetap percaya kalau belajar mandiri bisa efektifnya dengan bimbel. Asal kita tahu sumber yang tepat, bimbel yang tepat. Aku sendiri waktu persiapan ujian, aku sering nonton video edukasi ikut grup belajar online dan latihan soal dari internet. Tapi justru aku merasa lebih bebas karena bisa belajar sesuai kecepatan dan saya belajar di sini tanpa harus mengikuti bimbel atau tes kayak gitu yang kadang terasa terlalu padat waktunya. Bener, bener, bener. Jadi gimana ini teman-teman? Ada tertarik nggak buat ikut bimbel? Atau kalian lebih memilih belajar mandiri di rumah? Kalau kalian tertarik buat ikut bimbel, aku ada sedikit tips and trick nih bagaimana sih cara milih bimbel yang tepat bagi kalian. Dalam memilih tempat bimbingan belajar atau bimbel yang tepat, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan agar pengalaman belajar kalian menjadi optimal dan hasil yang didapat sesuai dengan keinginan dan harapan kalian. Dimulai dari reputasi dan rekam jejak lembaga tersebut yang bisa dilihat dari testimoni siswa sebelumnya, prestasi alumni. Dan juga kita mungkin bisa tanya ke teman-teman kita yang mengikuti di bimbel tersebut, apakah efektif atau tidak bimbel tersebut. Dan juga kita melihat dari akreditasi dan penghargaan yang diraih oleh lembaga tersebut. Kemudian metode pembelajaran yang diterapkan. Ya berarti kita melihat apakah metode pembelajaran itu sesuai dengan metode pembelajaran yang kita inginkan atau yang seperti kita mau, atau enggak metode belajar yang kita kalau metode itu pasti langsung paham. Dan apakah lembaga itu sesuai dengan gaya belajar kita. Misalnya apakah lebih menekankan kepada konsep, latihan soal, diskusi, atau pendekatan interaktif yang mungkin memungkinkan pemahaman lebih mendalam. Selanjutnya ya, adalah kualitas pengajar, karena seorang pengajar ini sangat berpengaruh dalam efektivitas pembelajaran, di mana baiknya seorang pengajar ini memiliki pengalaman yang sangat cukup, bukan hanya pengajar abal-abal yang semata-mata ia ingin mencari uang saja, namun memang ia ikhlas di dalam hatinya membagikan ilmu yang ia miliki kepada anak muridnya. Kemudian kemampuan seorang pengajar, kita juga mencari bimbel yang memiliki seorang mengajar yang dia itu memiliki kemampuan menjelaskan materi dengan baik serta kesabaran dan keterampilan dalam membimbing siswa secara personal. Lalu kita melihat juga pada fasilitas yang disediakan.
termasuk ruang belajar yang nyaman, akses ke materi tambahan, baik dalam bentuk modul, cetak, ataupun digital, serta teknologi pendukung seperti kelas online atau aplikasi pembelajaran yang dapat membantu dalam memahami materi di luar jam bimbel. Tidak kalah pentingnya, yaitu adalah fleksibilitas jadwal yang memungkinkan Anda menyesuaikan waktu belajar Anda dengan aktivitas lain, terutama bagi siswa yang memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah atau mengikuti kegiatan apapun itu. Nah, kalau kita di bimbel itu kita bisa menyesuaikan jamnya sehingga siswa bisa lebih aktif bertanya dan berdiskusi karena ya ia bisa hadir dalam jam yang dia pilih itu sehingga dia bisa mengikuti program tambahan seperti tryout berkala, pembahasan soal-soal ujian, sesi konsultasi akademik, atau pendampingan belajar secara personal juga. Jadi dengan semua faktor ini dipertimbangkan secara matang, Anda dapat memilih tempat bimbel yang benar-benar membantu peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kesiapan dalam menghadapi ujian atau tantangan akademik lainnya. Jadi di sini kesimpulannya yaitu dari perspektif pro, bimbel memberikan banyak keuntungan seperti metode belajar yang efektif, lingkungan kompetitif, dan persiapan ujian yang baik. Namun, dari sisi kontra, bimbel tidak selalu menjadi faktor utama kesuksesan, terutama karena adanya metode belajar alternatif yang lebih fleksibel dan murah. Pada akhirnya, keputusan untuk mengikuti bimbel atau tidak tergantung pada kebutuhannya gaya belajar masing-masing. Begitu beberapa siswa mungkin merasa bimbel itu sangat membantu mereka dalam memahami materi dan menghadapi ujian tersebut. Sementara yang lain mungkin lebih nyaman belajar sendiri. Kesuksesan sejati tidak hanya bergantung dengan bimbel. Bimbel itu menurutku itu juga ada buat kecerdasan gitu dalam bimbel itu buat membuat cinta, tapi manfaatnya sumber yang ada di bimbel itu sangat membantu bagi mereka yang membutuhkan bimbingan tambahan dan lingkungan belajar yang lebih disiplin. Tapi di sisi lain itu belajar sendiri juga bisa menjadi alternatif yang efektif, terutama bagi mereka yang punya motivasi tinggi dalam sumber belajar yang berarti. Jadi itu dia teman-teman, sedikit obrolan kita tentang bimbel. Semoga obrolan kita hari ini bisa jadi bahan refleksi buat kamu. Kalau kalian punya pengalaman atau pendapat lain, jangan ragu untuk sharing di kolom komentar atau DM kita ya. Kita selalu senang mendengar cerita-cerita dari kalian. Kalian juga harus selalu ingat kalau setiap hari adalah kesempatan baru buat belajar dan berkembang. Terima kasih teman-teman sudah mau dengerin podcast kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.